Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali diskusi tentang analisis kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Ya. Di minggu kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang regulasi impact dari sebuah analisis atau kebijakan. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama bahwa harapan kita untuk bisa memberikan masukan atau memberikan sebuah pemikiran analisis tentang kebijakan itu biar bisa bermanfaat, bisa menjadikan tepat sasaran, menjadikan sesuatu kebijakan itu mumpuni populis istilahnya kalau dalam kebijakan, maka kita harus tepat. Oke, itu mungkin sedikit banyak yang saya sampaikan di mata kuliah yang kemarin. Hari ini atau di minggu yang terakhir ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan teknologi dan inovasi. Ya, tentunya perubahan zaman, revolusi industri dan teknologi ini tak terelakkan, walaupun mungkin ada plus minusnya. Tetapi yang kita hadapi di masyarakat juga sangat kompleks. Artinya masyarakat itu juga ada yang sangat update dengan teknologi, ada yang gaptek, ada yang apatis dengan itu, tetapi ya mau tidak mau perkembangan secara global. Ya, kalau kita bicara tentang tantangan global di dunia apapun, di bidang apapun, pasti akan berpengaruh tentang teknologi ini. Tentunya banyak aplikasi, banyak sistem yang dibangun, yang dibuat untuk membuat sebuah inovasi kebijakan, sehingga kita juga perlu memberikan, kalau kaitannya dengan analisis ya mestinya harus memberikan masukan bagaimana efektivitas, bagaimana ketepatan atau bisa juga rianya kemarin, impact-nya terhadap pelayanan, terhadap kebijakan itu lebih baik atau tidak. Nah, berbicara tentang teknologi ini atau peran teknologi ini menjadi kekuatan utama dalam merubah dan pemerintah dan merumuskan atau juga mengimplementasikan, bisa juga mengevaluasi ya kebijakan. Berikut penjelasan beberapa tentang data. Apalagi sekarang itu sudah ada AI. Ini kan iki mbuh ya apa iki robot tapi ya. Jadi kayak ditanya apapun bisa. Kalau di zaman dulu, zaman saya mungkin perpustakaan masih baca-baca buku. Di generasi berikutnya sudah perpustakaan beralih digital, perpustakaannya ke Google. Nah, dia mengatakan bahwa pusat data itu bisa ditanyakan di Mbak Google. Nah, jadi apapun yang Anda ingin tahu bisa ditanyakan. Nah, sekarang sudah pada masa AI, artificial intelligence. Anda bisa tanya apapun misalnya di situ dan bisa dijawab di situ. Itu artinya bahwa inovasi teknologi hari ini sangat berkembang pesat. Secara kasat mata mungkin bisa juga itu memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi banyak hal yang lain barangkali itu melemahkan nilai-nilai kemanusiaan atau apapun. Jadi orang menjadi malas, orang itu menjadi apapun. Jadi karena kemudahan bisa juga sesuatu yang sulit bagi masa depan kita semua. Tetapi untuk solusi sesaat mungkin itu menjadi solusi yang tepat gitu. Ya. Maka di sini ketika ngomong data itu kan tergantung kepada kemampuan kecakapan kita untuk menyimpan atau mengarsip dan sebagainya. Terkait dengan teknologi ini memungkinkan pengumpulan data itu lebih luas, cepat, dan bahkan lebih mendalam, memberikan dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Artinya kemampuan manusia barangkali tidak mampu untuk menyimpan atau collecting data, atau bisa juga data-data yang sudah lampau barangkali sudah lupa, atau bisa juga fakta dan lain-lain bisa juga hilang. Tetapi ketika ngomong teknologi bisa masih ada rekam jejak digitalnya.
apalagi sekarang yang tadi disampaikan, sekarang ada AI yang mampu merekod apapun informasi yang barangkali itu di-share dimanapun, ditulis di jurnal, ditulis di buku, di media, apapun itu yang menjadi sumber informasi mereka ketika itu sudah masuk di digital, itu menjadi bank datanya di situ. Terkait data-data seperti ini, maka data itu bukan hanya kekuatan yang baru, tetapi juga aset terbesar dalam pembuatan keputusan yang efektif. Wah, arti penting dari sebuah data itu. Artinya, ketika sumber-sumber data yang pasti ini bisa menjadikan akurasi, atau bisa juga menjadikan kekuatan ketika ada dasar. Kenapa kok ngambil kebijakan ini? Artinya, dia punya data, dia bisa menyimpulkan. Jadi rekam jejak itu bisa ditelusuri, bisa di-tracer di situ, di-tracing di situ. Kemudian yang kedua persoalannya adalah terkait dengan peran teknologi, partisipasi publik dan keterlibatan warga. Dulu mungkin harus tatap muka, harus dicatat, harus direkam dan sebagainya. Saya kira serah cepet. Nah, teknologi ini memberikan platform untuk meningkatkan partisipasi publik dengan proses pembuatan kebijakan. Mungkin warga untuk memberikan masukan secara online, terlibat dalam pengambilan keputusan. Artinya kebijakan itu sekarang bisa ditanggapi secara online. Kebijakan itu belum dikedok menjadi wacana, itu sudah menjadi diskusi masyarakat publik. Nek biyen itu kalau nggak diberitahu, paling tahu-taunya dari media cetak, televisi dan sebagainya. Sekarang sudah di gadget Anda, sudah banyak bermunculan informasi yang barangkali entah itu Anda butuhkan atau tidak. Saya kira itu sudah masuk. Tapi ketika itu bersinggungan dengan kepentingan Anda, kepentingan orang banyak, Anda tertarik untuk memberikan masukan atau apa. Nah, ini keterlibatan publik sekarang bisa juga dilihat dari situ. Walaupun bisa juga hari ini para aktor politik, para itu membuat buzzer, tetapi paling tidak ini menjadikan reten, menjadikan atensi bagi para pengambil kebijakan, ya. Sehingga itu menjadikan masukan. Ya, kebijakan apapun saya kira sekarang sudah sangat cepat untuk direduksi, sangat cepat untuk diafirmasi, untuk diakomodasi, diadopsi dan sebagainya. Maka teknologi ini bisa membangun jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan proses kebijakan yang lebih inklusif, responsif, cepat. Coba Anda lihat kalau Anda aktif di media sosial Twitter misalnya terkait dengan nasab misalnya, itu langsung orang-orang video-video yang lama bahkan beberapa tahun yang lalu itu bisa muncul lagi. Sehingga pemerintah juga bisa juga menjadikan dasar pemikiran. Loh kok ternyata seperti ini ya jejalnya. Sehingga partai masyarakat langsung berkomentar, akhirnya yang memberikan masukan, entah itu diterima atau tidak, paling tidak ini menjadikan referensi. Makanya sekarang itu dalam penelitian itu ada masyarakat digital atau fenomenologi atau yang sekarang data masyarakat, data publik yang di internet itu. Jadi survei itu tidak harus datang ke person-person, tetapi secara network. Ini metode-metode yang baru barangkali ketika kita ngomong analisis bisa juga kita tanpa, atau mungkin ketika ada adik melakukan skripsi atau apa menggunakan metode net itu bisa tanpa harus datang ke lokasi, tetapi Anda membuka jaringan website dan sebagainya atau membuat Google Form dan sebagainya sudah bisa. Atau bisa juga di aplikasi itu bisa merekam katakanlah komentar netizen terkait dengan apa itu, bisa muncul berapa ribu orang, berapa orang yang itu bisa secara algoritmanya bisa Kemudian yang berikutnya terkait dengan peran teknologi dan transformasi ini,
adalah pemantauan dan evaluasi. Ini terkait dengan analisis. Bahwa teknologi ini juga memberikan pemantauan secara real time. Evaluasi kebijakan itu memberikan pemerintah menguasakan dengan cepat berdasarkan data dan umpan balik langsung dari masyarakat. Jadi ketika ngomong tanggapan masyarakat terhadap apa langsung bisa dilihat dari aplikasi yang merekam, merangkum dari semua media sosial bisa muncul. Misal dari Twitter misalnya, komentar terhadap apa bisa dilihat di situ. Atau bisa juga dari statement atau apa yang bisa dilihat dari komen dan ini bisa dijadikan tolak ukur gitu. Kalau mungkin ada adik sekarang kalau kita tidak ngomong kebijakan publik misalnya. Ketika Anda mau beli sesuatu di apa jenis si Shopee atau di Twitter apa jenis TikTok dan sebagainya, pasti Anda akan melihat deskripsi, ya, lihat komennya di bawahnya. Gitu. Baru Anda, begitu juga dengan kebijakan. Ketika ngomong ini kepentingan publik, saya kira juga yang berkomentar juga banyak sekali, bukan hanya seorang misalnya. Apalagi misalnya sekarang yang lagi ramai terkait dengan PPN 12% gitu misalnya. Ini dampak dan harapannya apa gitu kan. Ya program pemerintah mungkin bisa juga menarik, tetapi ya padha ae Pak nek sampean iki sampean ndakno pajak kan ya. Ya kalau dibolak-balik lagi ya negara uang dari mana kalau bukan dari rakyatnya, dari urunan dari agama. Sama halnya ketika Anda sampean bisa membuat pakai motor yang bagus, pakai handphone yang bagus. Nek dikon tuku langsung cash ya rada angel kan. Iso tak kreditno kan. Atau bisa juga pos yang lain dikurangi dimasukkan ke pos yang satunya. Ini yang menjadikan pemantauan itu bisa teroleh sehingga masyarakat itu juga langsung berstatement atau berkomen di dunia media sosial atau secara online itu. Sehingga pemantauan yang akurat adalah kunci memahami dampak kebijakan dan membuat penyusunan yang diperlukan. Jadi tidak ada istilah asal bapak senang misalnya. Dulu ada istilahnya dalam zaman-zaman birokrasi itu asal bapak senang. Jadi laporan dari pemerintah itu bagus, tapi di lapangan sebenarnya enggak. Jelas saya ini ono pejabat ngomong api-api aja masyarakat langsung bilang ya, langsung dia buat status dan sebagainya apa terjadi. Ya nggak ada istilah bapak senang wis kaon lagi. Artinya masyarakat juga sudah berani, sudah mampu untuk apalagi di dunia medsos tidak berhadapan langsung dengan ya, jadi ini pengaruhnya atau transformasi perubahan jasa seperti itu. Jadi karena pemantauan itu sangat penting maka ya bisa saja itu tidak tepat, tetapi untuk respon kecepatan saya kira sangat sekali. Misalnya kalau kasus hukum misalnya juga cepat sekali. Misalnya terjadi banjir, bencana alam itu, mungkin respon masyarakat ketika media hanya kalau dulu istilahnya hanya petok tular, sekarang kan di media sosial orang bisa langsung lihat, oh kondisi sebenarnya seperti itu ya, bisa di-share langsung. Kejadian kecelakaan hari ini mungkin berapa detik yang lalu mungkin sekarang sudah bisa menyebar kemana-mana. Artinya masyarakat yang baik, masyarakat atau baik pejabat maupun yang pengambil kebijakan atau pihak instansi yang terkait bisa langsung bereaksi. Nah itu pemantauan. Sehingga ketika ada laporan itu dianggap valid. Kadang ketika nggak valid pun masyarakat akan berikan komen, oh itu video lama. Nah itu kejadian itu bisa dinarasikan. Kemudian persoalan peran ini juga terkait dengan keamanan dan privasi. Jadi dalam penggunaan teknologi, perhatian terhadap keamanan dan privasi ini menjadi kritis, menjadi yang memastikan kebijakan diimplementasikan tetap melindungi hak-hak individu. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi, ngomong privasi itu nyaris mana sampean latah sembarang
gawe status gawe apa itu suatu saat terekod rek. Sama halnya kalau Anda sebagai manusia mungkin yang merekod kita ya Rokib Atib iki rek. Andai kata Rokib Atib itu dicuri lah datanya ya. Rekaman Anda di ketika usia umur 2 tahun apa saja yang Anda lakukan bisa tahu. Nah, sekarang itu diwujudkan dengan teknologi. Jadi ngomong keamanan data ini juga menjadi persoalan. Makanya kemarin itu pemerintah sempat geger ya terkait dengan bocornya data pemerintah, server-servernya. Mungkin terkait keamanan dan sebagainya bisa saja karena teknologi itu kan jenenge liwat langit rek. Ya lewat jalan tol, lewat jalan kene jalan jembatan putus muter ya. Nek jalan mendukur langit ya. Ya sama halnya ketika Anda browsing melalui Google tidak bisa, ya pakai Chrome, pakai Yahoo, pakai apapun bisa ditembus. Oh nggak iso VPN kene, VPN luar negeri ya, bisa ya. Makanya sehingga ketika Anda jangan bangga ketika Anda wah nyekel Android, nyekel Apple loh, justru ketika Anda memegang itu semua rekaman kegiatan Anda sudah terekod secara tidak langsung. Apalagi Anda aktif di medianya, wah tambah cepet. Misalnya pacar Anda ngecek hari ini Kiki di mana ini di mana? Oh, langsung setingin, oh di kampus, langsung rek foto satu cek, gitu. Inilah perkembangan teknologi sekarang yang sekiranya kita juga harus bukan berarti menolak, tetapi juga harus berhati-hati juga. Walaupun mungkin banyak kemudahan-kemudahan yang diharapkan, yang ditawarkan dari perancang atau pembuat atau penemu dari teknologi keamanan data dan sebagainya. Ya ngomong data itu terkadang kan ya hari ini mungkin kita tidak butuh, tetapi suatu saat bisa juga ini sangat penting sekali gitu. Nah, itu. Kemudian terkait dengan pembangunan aplikasi kebijakan, ini juga menjadi PR menjadi tuntutan bagi semua instansi maupun pemerintah. Apalagi kebijakan teknologi ini pemerintah dalam memantau dan mengelola implementasi kebijakan memungkinkan efisien dan efektivitas, akurasi dan sebagainya. Ngomong efektif, saiki kertas itu jarang rek. Cara mari ngetik ya surat di-scan tanda tangan online dikirim barcode paperless kabeh. Sama hanya Anda sekarang, misalnya Anda melakukan ujian UTS UAS, sekarang main kertas-kertas ya. Ini kalau dilihat dari sisi situ mungkin bisa juga aplikasi itu memberikan efektivitas, efisiensi dan sebagainya. Sehingga ketika ngomong implementasi, ketika ngomong evaluasi, orang mungkin bisa juga lebih percaya dengan teknologi yang ada. Katakanlah finger, ke jam ini, andai kata ini diberlakukan bener ya. Fingermu wis kliwat wis gak kena mesin ya. Artinya bisa juga tidak centang atau warnanya merah itu karena mungkin waktunya udah lebih dan sebagainya. Kemudian terkait dengan transparansi, keterbukaan. Teknologi ini juga memberikan fasilitasi keterbukaan dan transparansi pada pembuatan keputusan pemerintah, memungkinkan akses publik terhadap informasi proses kebijakan juga. Artinya pada public policy atau stakeholder di sini yang mungkin hari ini juga dituntut harus ada dokumentasi, harus ada notulensi dan sebagainya, harus ada jejak digital, serap aspirasinya dan semuanya itu harus di-upload, harus dilihat tanpa harus datang ke kantornya. Ini. Nah, teknologi ini juga memberikan fasilitasi terhadap pembukaan dan transparansi pembuatan keputusan pemerintah, akses terhadap informasi secara publik. Yang kita harapkan adalah transparansi itu memang menjadi pilar dari sebuah demokrasi yang kuat.
dan teknologi itu juga membantu mencapainya, ini harapannya. Jadi jangan macam-macam, ya bukan ngancam lah, tetapi suatu saat apapun pasti akan ketemu. Makanya saya sering guyonan, kalau Anda kepingin dihisab dunia, coba Anda minimal nyalonkan kepala desa atau calonkan apa, masyarakat semua akan membuka data-datamu, apalagi kompetitornya, musuh Anda, temanmu siapa, ngopi di mana, belajar di mana, kelakuan sehari-hari seperti apa dan sebagainya. Saya kira itu akan disampaikan, apalagi levelnya lebih atas lagi, ke wali kota atau bupati atau gubernur, tambah skalanya lebih luas lagi, artinya jaringan data informasi akan lebih luas lagi. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah terkait dengan analisis big data untuk memprediksi pengambilan keputusan. Teknologi big data ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap tren dan pola, membantu prediksi pengambilan keputusan yang lebih baik. Artinya rekam atau jejak digital itu data-data yang barangkali itu sudah pernah dilaksanakan, itu bisa terwujud. Misalnya data penerima, kok ada perubahan seperti ini, masyarakat Jawa Timur seperti apa, Jawa Tengah seperti apa, Sumatera seperti apa, itu saya kira database-nya bisa dilihat, penerimanya dan sebagainya. Nah, big data ini adalah bahan bakar untuk inovasi, pengambilan keputusan yang cerdas. Jadi, semakin banyak datanya, semakin asik kebijakan. Artinya ya nggak sepihak, artinya kalau bisa dikatakan kebijakan itu secara komprehensif, secara menyeluruh, artinya pertimbangan dampak, efek baik buruknya itu sudah terplot, sudah muncul gitu. Jadi kalau punya data, ya walaupun mungkin setiap kebijakan atau keputusan atau pengambilan keputusan itu pasti membawa risiko, itu pasti. Tetapi bagaimana kita meminimalisir risiko itu menjadi sesuatu yang kehati-hatian bagi pelaksanaan sebuah kebijakan yang tidak kita capai. Nah, ini. Kemudian berbicara tentang mobilisasi dan sumber daya layanan publik. Aplikasi atau platform teknologi ini memungkinkan mobilisasi sumber daya penyediaan layanan publik dengan lebih efisien, meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Ya, mobilitasnya sekarang masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia, anut grup yuk rek, anut tamutan nek kadangnya, yang lagi viral apa, kabeh ngono. Sekarang ono wong sing ngomong ST hari ini, tapi 2 minggu yang lalu, di media TikTok, di apapun, di YouTube dan sebagainya mungkin banyak cara saiki kamu rek. Nah, itu bisa juga hal-hal yang terkait dengan viral, berita-berita viral itu mengakibatkan mobilisasi massa. Jadi orang ada yang sepakat, ada yang apatis, ada yang peduli dan sebagainya. Bahkan ada yang peduli sampai ngekek duit 300 juta, 100 juta, kok entengi rek. Coba Anda pikirkan, coba Anda analisis misalnya. Ada yang langsung spontanitas, keluarganya diumrohkan, ya apa ngono. Itu kan menimbulkan mobilitas pasar. Misalnya kok kepedulian banjir di Kabupaten Mojokerto, di Desa Tempuran, Suko, bisa juga ada komunitas atau relawan yang dengan seadanya, sekemampuannya memberikan sesuatu bantuan, walaupun bisa juga tidak menyelesaikan masalah, tetapi paling tidak mengurangi dari beban bencana yang dihadapi. Nggawa supermie, nggawa indomie, nggawa beras, nggawa obat-obatan dan sebagainya, itu menjadikan mobilisasi bagi masyarakat. Makanya kemarin di tahun-tahun politik terkait dengan kampanye dan sebagainya lebih banyak dilakukan dengan digitalisasi, dengan
TikTok dan sebagainya. Nah ini kan ngomong biaya juga enggak begitu besar. Bandingkan dengan kita mendatangkan orang, mengumpulkan orang, belum tim yang memberikan undangan dan sebagainya, itu juga menjadi cost yang tinggi bagi pemerintah dan sebagainya. Nah, teknologi ini bisa juga memberdayakan masyarakat, memberikan akses yang mudah bagi layanan dan informasi. Jadi ya apa ya? Kadang masyarakat juga ada yang cepat merespon itu, ada yang lambat, ada itu. Begitu juga pemerintah terkait dengan sumber daya manusia, sarana dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kolaborasi antar instansi, kolaborasi internasional dan sebagainya, ini juga sangat memungkinkan ketika teknologi ini ada, sehingga orang itu cepat tahu, ya. Sehingga mereka tidak menutup kemungkinan berkolaborasi, bermitra dengan pihak-pihak tertentu yang barangkali itu memberikan keuntungan bagi mereka. Begitu juga dengan pemerintah, sehingga ketika kita butuh apa tinggal share aja. Teknologi ini memberikan memfasilitasi kolaborasi antar instansi dengan masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi yang lebih baik dan sebagainya. Hati rapat koordinasi gak perlu ketemu di hotel mana di sesuai. Buka Zoom, buka apa, kita rapat koordinasi via telepon langsung bisa langsung. Dan waktunya pun bisa tidak harus jam kerja. Kemudian untuk membangun kapasitas dan keterampilan, transformasi itu bisa memberikan pemanfaatan teknologi, melakukan pembangunan kapasitas, keterampilan pegawai pemerintah, dan memastikan mereka dapat menggunakan teknologi secara efektif. Ya. Jadi ngomong rekrutmen, ngomong apa? Kalau hari ini ada transformasi dari para birokrat yang mungkin tua atau mungkin sudah bisa nggak update lagi dengan teknologi, kesempatan bagi mereka-mereka yang mumpuni di bidangnya itu, sehingga membangun kapasitas manusia itu adalah kunci dalam transformasi digital mentalnya. Bahkan hari ini ngomong generasi rebahan, generasi apa, saya kira generasi kaca, generasi apalah. Jadi apa ya, perkembangan teknologi ini tak terhindarkan. Anak kecil aja kalau mau diam, gak banyak bergerak, gak main jauh-jauh, ya kasih handphone apa sebenarnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan tantangan etika terkait dengan pembangunan teknologi dalam analisa kebijakan publik. Nah, pembangunan teknologi dan analisis ini membawa berbagai tantangan etika yang perlu dipertimbangkan di dalam dan diatasi berikut dalam penjelasannya. Ya, nek ngomong etika, yang paling ya privasi dan perlindungan data. Nek kadang sampean kan harus masuk itu kan masukkan KTP, masukkan nama, tanggal lahir, alamat dan sebagainya. Bahkan ada yang validasi foto KTP dan sebagainya. Ini juga menjadikan kunci bagaimana privasi kita, keamanan data dan sebagainya. Penggunaan teknologi ini, pengumpulan analisa seringkali menimbulkan masalah privasi, perlindungan data, meningkatkan potensi penyalahgunaan informasi pribadi dan sebagainya. Ya. Nah, ini makanya tadi bagi mereka-mereka yang cerdas, yang bahkan cerdik atau apa, itu teknologi menjadi media. Ya apa caranya orang itu bernilai atau menilai baik, efektif, yo nggak buser rek. Bisa saja ke depan langsung, yo gak ngene, hanya tulisan ya. Bisa juga foto diedit pun sebagainya, terjadi sekarang. Tuh. Misalnya Anda mau jualan all-shop, jualan tas, nenek saya kamu kok buka ya teno merek ulet-uletan, nek mungkin cepet ya kanca-kancamu sing ado-ado iku kirim ono kon order, kon komen, kon transfer, nanti direkamnya muncul ya.
biasanya gitu. Kemudian bias algoritma. Bias algoritma ini adalah yang digunakan dengan analis kebijakan menciptakan bias data yang digunakan tidak representatif atau jika ada asumsi yang mendasari algoritma tersebut. Artinya algoritma itu tidak bersifat netral. Mereka mencerminkan bias dari asumsi mereka yang merancangnya. Bias algoritma contohnya, sampean kalau coba HP-nya Niki, namanya nggak buka thread. Saya lihat coba dia di Google-nya atau Chrome-nya, algoritma bisa kelihatan kayak. Iki biasa seneng buka opo, oh iki senengane ndolek sepatu, ya muncul sepatu. Iki senengane masakan, iki ya muncul masakan. Nah, ini bias-bias ini yang akhirnya bisa juga kita salah tekan, bisa juga salah komen dan sebagainya masuk terekam ini. Sehingga itu tidak mencerminkan representasi. Makanya orang itu untuk meningkatkan algoritmanya itu biasanya pakai browser. Sehingga perang media, cyber di media itu bisa juga cyber atau user itu masuk buat bikin komen sehingga muncul trading apa ya tren di media sosial. Dan masyarakat mungkin bisa juga tidak berpikir panjang, dianggap mereka itu semua adalah masyarakat bukan robot dan sebagainya, sehingga informasi itu dianggap valid ketika banyak orang yang berkomentar tentang itu. Makanya ya, kita harus peka. Makanya kayak ngomong etika, ngomong moral dan sebagainya, ya butuh kejernihan deh. Mana Indonesia wah pinter ya. Orang satu bisa algoritma bisa punya akun 100 bisa atau bisa juga dia mengendalikan beberapa akun dan sebagainya, sehingga algoritma itu akan muncul, sehingga itu akan menciptakan representasi ya, polling dan sebagainya, elektabilitas kepemimpinan ya. Nah, itu kan bisa juga diciptakan. Kemudian ngomong transparansi, penjelasan ketergantungan pada teknologi ini dapat membuat proses kebijakan menjadi kurang transparan. Akuntabilitas harus dijaga agar masyarakat dapat memahami dan menilai keputusan yang dibuat. Makanya sekarang itu setiap gerakan pejabat itu kan mesti ada komennya. Wah itu digawe-gawe Pak, mosok tingani iso menikur, iso menisor, ada tim. Makanya sekarang itu saya melihat semua tokoh masyarakat, artis atau public figure atau mungkin pejabat, semua punya tim kreatif untuk mengawal dari teknologi itu, medianya. Sehingga setiap gerakan itu juga ada fotonya, ada narasinya yang diupload di media sosial. Seakan-akan memang itu kegiatan alami, tetapi bagi orang-orang yang ahli media, ya ketahuan betul bahwa itu adalah kebijakan itu kalau nggak menjadi pencitraan kan juga menjadi sesuatu yang apa gitu. Kemudian menjadi kecanduan teknologi. Jadi salah satu tantangan kita, orang juga akan menjadi kecanduan teknologi. Jadi ketergantungan pada teknologi ini menyebabkan kecanduan baik di kalangan pengambil kebijakan maupun masyarakat yang dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Jadi orang itu bisa juga dipengaruhi hasil pemilihan real time, penghitungan cepat. Itu juga bisa mempengaruhi emosi masyarakat. Kemudian keamanan cyber. Ini semakin canggihnya teknologi, resiko keamanan cyber ini juga menjadi pelindungan data dan ancaman keamanan dapat merusak integritas kebijakan itu. Sekarang kan banyak ya, misalnya banyak pejabat sebelum menjadi dan sudah menjadi.
Ono pejabat sak durunge dadi wis ngomong ke ora srek. Barang wis dadi, lah itu videonya bisa dipersandingkan ini. Nah, ketika ngomong ini masyarakat akan menilai tingkat kepercayaan bisa mengaruhi itu pasti. Nah, kemudian yang lain terkait dengan pertimbangan etika dalam pengambilan secara otomatis bahwa penggunaan teknologi melalui otomatis ini memerlukan pertimbangan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai dan norma di dalam masyarakat. Nah, kadang ngomong teknologi ya tidak selamanya itu manusiawi, genan manusia. Artinya kalau manusia bisa juga fleksibel, kalau teknologi wis gak kena rek, telat sak detik sak menit ya apa nih? Apa musuh oleh gak iso rek wis pitik. Iya kan. Tapi terkadang juga bisa diatur gitu loh. Nah, ini ngomong etika teknologi. Bagi mereka yang nggak ngerti etika ya tiga gulinan rek. Video bisa dipotong-potong, data itu bisa diolah-alih. Ada akses dan kesetaraan teknologi. Ini juga memberikan masyarakat akses terhadap teknologi. Tantangan muncul memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung kesejahteraan dan memperdalam kesenjangan. Akhirnya apa yang terjadi ketika ngomong teknologi? Siapa yang cepat akan memakan yang lambat. Jadi kalau sampai nggak update, ya dimakan deh. Peluang itu akan diambil oleh orang. Jadi kalau ini efek dari teknologi seperti itu. Jadi siapa yang lambat akan dimakan yang cepat. Kemudian isu-isu tentang hak asasi manusia misalnya. Implementasi teknologi dalam kebijakan ini memastikan perlindungan hak asasi manusia seperti hak privasi terhadap keadilan misalnya. Jejak digital dan sebagainya. Ini digunakan memperkuat hak asasi bukan untuk melanggarnya. Jadi bukan untuk tadi makanya kadang moro-moro video ayo anggere ngono ya. Kayak misano kita piye kan ngono ya. Misalnya kasus itu sudah terjadi di tahun 2022 dan mereka sudah disidangkan, sudah dipenjara misalnya. Atau saiki sampe upload maneh ya apa rek. Kira-kira berbicara keadilan privasi bagaimana? Masya Allah, iki lho wis kasus biyen, aku lho ya wis dihukum dan sebagainya. Ojek diupload maneh. Akhirnya yang nggak tahu ya komen maneh rek, yo ndak pleng-pleng maneh. Kemudian pertimbangan terhadap dampak sosial. Ini menemukan pertimbangan terhadap dampak sosial teknologi, termasuk bagaimana teknologi mempengaruhi pekerjaan, struktur sosial dan kehidupan masyarakat. Jadi misalnya kalau ngomong perusahaan misalnya yang padat karya misalnya perusahaan rokok misalnya. Mungkin dulu gelinting rokok atau membuang rokok itu dengan cara manual dengan tenaga manusia. Mungkin per hari masyarakat manusia itu bisa menghasilkan 1000 batang misalnya. Itu sehari rek. Tapi dengan teknologi sehari bisa 10.000. Wis contoh misalnya, wis rokok wis gawe pentol misalnya. So, ya. Dulu pakai tangan gini. Ya saya pakai mesin ya. Setiap detik bisa dari 100. Ya ampun. Ini berdampak pada kehidupan sosial. Sehingga pengurangan tenaga kerja itu juga saiki sakjane bayarnya masyarakat api memberdaya masyarakat, tapi hasilnya ngomong ekonomi bisnis itu ya keuntungan rek, bukan ngomong kepentingan akeh enggak, ya keuntungan. Seberapapun besar keuntungan mestinya ya keuntungannya harus lebih besar. Malah teori ekonomi nek iso iku gak bondo tapi untung kan ngono.
Tapi kan nggak mungkin kalau kita nggak pakai modal. Pasti ada modalnya walaupun sedikit atau banyak. Ini yang menjadi pemikiran perubahan teknologi juga. Saya ini misalnya kok sampai kuliah apa, mau iso hybrid, iso kuliah daring dan sebagainya. Dulu tahun 2010, 2008 nggak boleh kuliah daring itu. Dianggap tidak legal. Teknologi pembelajaran atau program pembelajaran itu dianggap ilegal. Tapi sekarang apalagi pasca Covid kemarin, wah itu ilegal loh. Hati kuliah masih sampai disambi kerja menjadi TKI loh sore. Ini banyak teman-teman mahasiswa yang kerja jadi perawat di Saudi Arabia, di Jepang, di Prancis. Itu sambil kuliah keperawatan di Indonesia. Padahal dia posisinya di luar negeri. Jadi kuliahnya melalui daring seperti itu. Lah itu model hybrid seperti itu. Artinya ada yang kuliah di kampus, juga ada yang di luar. Jadi teman saya tuh hampir ada 40 atau 60 orang yang bekerja di Cina, di Jepang, khususnya tenaga medis yang bisa kuliah secara daring. Waktunya bisa menyesuaikan. Nah, ini dampak sosial yang terjadi. Sehingga penting bagi kita untuk mengutamakan prinsip etika penggunaan teknologi dalam analisa. Oke, mungkin ada foto, ada data, ada sebagainya, tapi kita juga harus berpikir manusiawi. Mosok yo kan? Apakah mungkin? Dengan memahami tantangan ini, maka kita harus memastikan teknologi itu digunakan sebagai alat membantu mencapai kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ini kesimpulannya. Jadi